Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKA Kebenaran Surakarta. Pagi ini balik lagi sama Kak Tessa. Nah, adik-adik semuanya, hari ini, minggu ini suasananya sedikit berbeda ya. Di kampung-kampung adik-adik semuanya banyak apa? Bendera merah, merah putih, bendera bangsa Indonesia. Ayo, di rumahnya sudah pasang bendera apa belum? Yang belum, yuk ingetin mama papahnya. Ayo Pak, ayo Mah, kita pasang bendera merah putih. Karena apa? Hari ini, minggu ini tanggal 17 Agustus 2020 kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ayo, 75 tahun. Maka dari itu yuk kita sama-sama disiapkan posisinya masing-masing, kita mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia apa? Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi lebih semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Hore, merdeka! Semuanya bareng-bareng, 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka, selamat hari kemerdekaan. Selamat merayakan kemerdekaan untuk Indonesia kita yang ke-75 tahun. Oke, tadi kita sudah menyanyikan 17 Agustus hari merdeka, ya kan? Tiba saatnya kita mau ibadah sekolah minggu dulu yuk. Kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita duduk yang manis, kita mau pujikan Bapa, ku datang padamu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh dengan sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tangan dilipat semuanya, mata ditutup. Kita mau berdoa, nggak boleh tengok kanan tengok kiri. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Yuk, tidak usah ditirukan ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami.
Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, kayaknya kurang keras nih adik-adik yang di rumah nih. Walaupun di rumah kakak nggak denger ya kan, walaupun nanti dengernya secara online ya kan, tapi adik-adik yang di rumah harus lebih keras sampai tetangganya denger ya. Sekali lagi ya kakak mau sapa, selamat pagi adik-adik semuanya. Oke lah, kakak percaya ya, mesti adik-adik semuanya juga sudah keras semuanya ya suaranya ya. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau pujikan Mars GKA Kebenaran Surakarta. Anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Yesus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Amin. Kami anak-anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi Kristus. Dengan apa? Dengan cara mengasihi sesama kita, mengasihi orang tuanya. Gak boleh sering marah-marah sama orang tuanya. Siapa yang di sini sering marah-marah sama orang tuanya? Oh, siapa? Kok tunjuk temennya sih? Kok tunjuk temennya? Gak boleh tunjuk-tunjuk temennya. Kita harus sadar diri. Siapa yang masih sering marah-marah sama orang tuanya? Dikasih uang jajan 5.000 kurang, mintanya 10.000. Dikasih makan, dikasih lauknya enak, kurang banyak, wah protes ya kan. Gue boleh marah-marah sama orang tuanya. Kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi guru-guru kita waktu di sekolah. Walaupun kita sekarang itu belajarnya online, tapi kita harus tetap semangat untuk sekolah. Kita nggak boleh malas ya kan. Kita harus tetap mengasihi sama guru-guru kita ya kan. Guru-guru kita yang di rumah itu juga dia mempersiapkan pelajaran buat kita, jadi kita harus tetap mengasihi. Oke, masih tetap bangkit berdiri, belum capek kan? Belum, kakak percaya kalian belum capek. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan Saya Laskar Kristus. Suaranya yang keras ya. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Amin. Kita ini semua adalah laskarnya Kristus. Kakak ingat, adik-adik semuanya ingat gak pelajaran sejarah? Pada zaman dahulu ya kan, banyak sekali prajurit-prajurit Indonesia yang ikut berperang. Mereka apa? Berperang demi kemerdekaan Indonesia. Pernah dengar nggak bahwa prajurit zaman dahulu itu mereka berperang pakai tombak, pakai bambu runcing? Coba bayangkan, bambu runcing padahal musuhnya pakai pistol. Wih, bambu runcing sama tembakan sama pistol. Coba adik-adik bayangin, bambu runcing sama pistol. Wah,
kalau tanpa penyertaan Tuhan itu bambu runcingnya itu akan kalah sama pistol, tau nggak? Ketika kan kita pakai tenaga tuh, prajurit-prajuritnya zaman dahulu kita pakai tenaga, kita lempar bambu runcing, sementara itu kalau musuh-musuh kita mereka pakai tembak, tinggal diam aja, dor lah, udah selesai. Tapi kita patut mengucap syukur karena penyertaan Tuhan saja kita bangsa Indonesia boleh merdeka. Tanggal berapa sih kakak mau tanya? Jangan lupa nih. Tanggal 17 Agustus tahun berapa? 1945. Oke, nggak boleh dilupain ya. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan itu atas campur tangan Tuhan Yesus saja. Dan sekarang ini berkat Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita sekarang sudah bebas, kita sudah merdeka. Yuk kita sama-sama masih bangkit berdiri, kita memujikan sekarang saya sudah bebas. Bebas, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya, amin. Kita bebas karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Oke, sekarang boleh duduk, kita siapkan posisi yang paling enak, tapi nggak boleh tidur ya, duduk aja. Enak bukan berarti tidur ya, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan siapa ya kira-kira? Ada yang penasaran? Kalau penasaran, duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya ya, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, kita mau pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, duduk yang manis, kita dengarkan cerita ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Tadi anak-anak sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak biarlah puji-pujian tadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekarang anak-anak akan mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran, mata untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak harus duduk manis, sopan, benar, sungguh-sungguh. Jangan gojek dengan kanan kiri karena anak-anak di rumah. Mungkin anak-anak tidak tahu, wah Allah tidak tahu, wah Bu Heru tidak tahu. Tapi Allah tahu isi hati anak-anak. Maka sikap yang sopan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak,
Indonesia 75 tahun yang lalu sudah merdeka. Ya, dibebaskan dari penjajahan, dijajah selama 3,5 tahun. Wah, lama banget anak-anak. Coba anak-anak disuruh bekerja sehari, aduh capek Bu Heru, haus Bu Heru. Maka dari itu saat Indonesia dijajah, saat Indonesia belum merdeka, hidup rakyat Indonesia itu menderita, sengsara, miskin. Tetapi setelah merdeka, rakyat Indonesia bebas, ya, makmur, murah sandang pangan. Nah, itu bangsa Indonesia dulu. Dulu anak-anak, Bu Heru, anak-anak, kakak-kakak semua, sebelum beriman, sebelum percaya Tuhan Yesus, juga hidupnya menderita. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu anak-anak membuat hubungan Bu Heru, anak-anak, kakak-kakak dan Tuhan itu terputus, ya. Tidak dapat berhubungan dengan Tuhan karena dosa manusia. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena apa? Sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka tema sekolah minggu hari ini adalah kemerdekaan Kristen. Apa anak-anak? Kemerdekaan Kristen. Natnya diambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 15. Kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Bagaimana caranya hidup orang Kristen yang sudah dimerdekakan anak-anak? Ya, caranya bagaimana Bu Heru? Ya, caranya sesuai kitab Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-15. 1. Hidup kita harus seperti Tuhan Yesus. Wah, apa bisa Bu? Tuhan Yesus kan Allah. Iya betul, Allah, tapi Tuhan juga manusia sejati. Caranya kita harus mempunyai iman yang kuat. Baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Kita harus mempunyai iman yang kuat karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan anak-anak dan Bu Heru. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan anak-anak, Bu Heru dan kakak-kakak semua, maka kita harus mempunyai iman yang kuat, menomorsatukan Tuhan. Ya, saat ini jam 9. Mungkin kegiatan papa mama berbeda-beda. Mungkin kalian tidak ada yang mengawasi, mendampingi di rumah. Tapi kalau kamu punya iman yang kuat, tugas sekolah minggu jam 9. Aku harus disiplin, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu menyingkirkan, mengenyampingkan apa kesenangan hatimu, kedagingan, disingkirkan dulu. Lah itu loh salah satu cara yang mudah, yaitu iman yang kuat, menomorsatukan Tuhan, yaitu duduk diam, ikut beribadah sekolah minggu. Karena apa? Karena iman itu dasar, ya. Dasar itu apa Bu Heru? Pondasi. Kalau pondasi iman anak-anak itu kuat, anak-anak akan bertumbuh imannya di dalam Kristus seperti Kristus. Contohnya anak-anak punya tanggung jawab sebagai murid
anak-anak punya tugas tanggung jawab kepada guru. Sebagai anak punya tugas tanggung jawab kepada orang tua. Sebagai anak Allah, anak-anak punya tugas tanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Maka anak-anak harus disiplin, teratur, jujur dalam segala hal. Karena tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lah, sebab apa anak-anak? Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nol, tidak ada gunanya. Maka dari itu apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca dari kitab suci, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Alkitab yang sudah didengar, diajarkan, kamu catat dalam hati, lalu dilakukan, dipraktekkan di tengah keluarga, tengah masyarakat, di sekolah. Sehingga iman kalian bertumbuh seperti Kristus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu mempraktekkan firman Tuhan dengan benar, jujur di hadapan siapapun. Anak-anak, kemerdekaan Kristen. Bagaimana caranya hidup orang Kristen yang sudah dimerdekakan? Satu tadi apa? Ayo. Satu, hidup kita harus seperti Kristus. Baca nanti Galatia 5 ayat 1. Yang kedua, bagaimana caranya? Kedua, hidup kita harus suci. Baca nanti ayat yang ke-13. Bu, hidup suci itu bagaimana toh Bu? Ya, bagus. Hidup suci yaitu anak-anak jangan berbuat dosa lagi. Lah, bagaimana caranya? Ya anak-anak jaga mulut. Kalau berbicara harus yang sopan, benar, dan jujur. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu salah satu contoh menjaga hidup suci di hadapan Tuhan. Menjaga agar kita suci di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak berbuat dosa. Supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Antara lain lagi, baca kitab suci setiap hari. Berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah doa setiap hari. Dan juga memuji nama Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Lebih-lebih seperti saat ini loh anak-anak, mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah salah satu contoh menjaga supaya anak-anak dan Bu Heru tidak jatuh dalam dosa, tidak melakukan dosa. Cara untuk menjaga hidup suci yang selanjutnya bagaimana? Di situ dikatakan ayat 13 itu, layanilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Nah, seperti hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu serta kekuatanmu. Nah, kita harus melayani karena apa? Tuhan Yesus sudah memilih, Tuhan Yesus sudah memanggil anak-anak, Tuhan Yesus sudah menyucikan anak-anak. Maka dari itu layanilah Tuhan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut. Itu kalian harus melayani Tuhan. Karena kalian sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan yang siapa lagi yang kamu layani? Yaitu layanilah sesamamu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti bunyi hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu. Maka kalau ada teman kalian yang jatuh, kalian menolong. Ada temanmu yang sedih, kalian menghibur. Ada temanmu yang belum makan, kamu punya kue,
Berbagilah, itu loh anak-anak, cara mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kalian sehari-hari. Mudah toh? Nah, itulah anak-anak, kemerdekaan Kristen itu sudah diberikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, kalian harus hidup seperti Yesus Kristus. Yang kedua, kalian harus hidup suci dengan tidak berbuat dosa, mau melayani Tuhan, mau mengasihi sesama karena kalian sudah dipanggil, dipilih, disucikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami, menyucikan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, Allah yang sudah memerdekakan kami, yang sudah membebaskan kami dari hukuman dosa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami, anak-anak-Mu semua, menurut ketetapan-ketetapan, aturan dan perintah Tuhan dalam hidup sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu dalam belajar di rumah. Berkati, beri kepandaian, kekuatan, kesehatan. Berkati orang tuanya yang mendampingi, orang tuanya yang membimbing di rumah, supaya mengarahkan, membimbing anak-anaknya untuk masa depannya yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Ampuni Tuhan segala dosa, kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Nah, adik-adik semua yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Heru. Sudah didengarkan baik-baik kan tadi? Jangan lupa untuk dicatat kalau perlu, supaya apa? Biar ingat terus dan bisa dibaca terus, direnungkan setiap hari. Tapi jangan cuma berhenti direnungkan aja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau gitu sampai di sini dulu ya ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Jam berapa? Jam 9 pagi. Jadi bangun pagi, tetap bangun pagi ya. Walaupun sekolah minggunya di rumah, harus mandi. Jadi bangun pagi, mandi, jangan sampai di depan HP atau laptop masih bau apa nih? Ya kan? Harus wangi ya kan? Harus wangi, mandi, sikat gigi jangan lupa, biar nanti kalau misalnya nyanyi-nyanyi enggak bau sendiri ya kan? Nah, sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan jam 9 pagi di channel GKA Kebenaran. Tuhan memberkati.